Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SPP di Wonosobo, Ibu Dr. Anda Bazaya MPDI. Yang kami hormati Ibu Reni Mailala Dewi selaku calon guru penggerak dari SMP di Wonosobo, serta Bapak Ibu yang alhamdulillah bisa hadir dalam acara workshop kali ini, yaitu penerapan konsep budaya positif aksi nyata untuk modul 1.4 dari calon guru penggerak di SMP Negeri Wonosobo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu dengan mengharapkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah workshop ini kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pengantar dari Kepala SMP di Wonosobo kepada Ibu Dr. Anda Bazaya MPDI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberi Allah limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita sampaikan syafaatnya dia nanti amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam hal berkaitan dengan calon guru penggerak yang sebagai implementasi calon guru penggerak tentang aksi nyata modul 1.4 dan penyampaian penerapan konsep budaya positif, yang alhamdulillah kita semua di sini sudah ada sebagian dari kawan kita, wabil khusus kepada Ibu dari SPD yang contoh untuk kita sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat terinspirasi bagi kita bahwa guru-guru ini semua akan bisa mengikuti jejak daripada guru kita Ibu Reni tersebut. Itu saja mungkin nanti harapan kita kepada Ibu calon penggerak, mudah-mudahan dapat kita terapkan di SMP Negeri 2 Wonosobo ini dan berkelanjutan kepada guru-guru yang lain ikut jejak daripada Ibu Reni tersebut. Akhir kata mungkin itu saja sambutan dari saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wonosobo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala tibalah kita di acara inti, yaitu penyampaian terkait dengan penerapan konsep budaya positif yang dalam hal ini akan langsung dibacakan oleh Ibu Reni Dewi Mailala SPD. Kepada beliau Dr. Fatisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru di sini yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri acara workshop kecil-kecilan ya dalam rangka berbagi praktik baik dari modul 1.4, yaitu tepatnya aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Kayaknya tidak apa-apa ya saya mengenalkan diri. Oke, saya Bapak Ibu sudah pasti tahu nama saya Dewi Mailani, sebagai alhamdulillah sebagai
angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Jadi mohon Bapak Ibu supaya kita tidak tegang, bisa minta waktunya sebentar untuk ice breaking. Berdiri. Iya, biar kita tidak tegang. Karena ini kurang lebihnya berjalan 30 sampai 40 menit. Ya. Oke, saya mohon izin Bapak Ibu, saya mimpin ya. Kita sampai saja. Ice-breakingnya seperti ini. Marina menari di atas menara. Bisa nggak? Marina. Oh iya, maaf. Marina menari di atas menara. Di atasnya pas di pundak. Ada lagi. Marina menari di atas menara. Bisa. Satu, dua, tiga, biar tidak tegang, biar tetap fokus. Marina menari di atas menara. Menara. Marina menari di atas. Jadi kalau mau fokus ini dulu. Oke, sekali lagi. Marina Menari di atas menara. menari Di atas menara. Ada cepat. Menara. Marina Menari. di atas. Oke, saya lihat tidak ada yang salah. Alhamdulillah berarti kok. Mohon maaf Bapak Ibu, itu sebagai ice breaking kita supaya tidak tegang. Ya, jadi kita langsung ke the point saja pada materi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini sebagai modul 1.4. Jadi modul 1 itu sudah saya jalani, ada 4 bagian Bapak Ibu. Satu bagian saja 2 minggu. Jadi sudah 8 minggu alhamdulillah. Dan tiba di modul yang ke minggu ke-8 itu saya wajib melaksanakan berbagi praktik seperti ini. Nah, judulnya budaya positif. Nah, jadi ini ada kutipan dari Stephen R. Covey, seorang dari luar. Jadi kutipan ini sebenarnya ada pertanyaannya bagaimana seseorang bisa mengubah paradigmanya dari stimulus respon menuju pendekatan dengan teori kontrol. Itu awal mulanya. Lalu dijawab oleh si Stephen R. Covey tadi bahwa apabila kita ingin membuat kemajuan perlahan, apabila kita ingin membuat suatu kemajuan, maka buatlah perlahan, sedikit-sedikit, dengan cara mengubah sikap atau perilaku. Jadi gitu. Saya ulangi, apabila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita terlebih dahulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Itu konkretannya dari budaya positif ini. Kutipan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa dikatakan bahwa di mana ada kemerdekaan itu pasti ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan itu ada disiplin yang kuat. Jadi kuncinya untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat ini harus dari diri pribadi siswa, harus berasal dari diri pribadi siswa, karena tujuan kita kan kepada siswa. Kalau pada guru ya juga sama ya. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Karena apa? Motivasi di sini ada terbagi menjadi 2.
motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang kita harapkan nantinya ada pada peserta didik kita Bapak Ibu yaitu harus memiliki motivasi internal. Nah, kemudian ada lagi Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi yang paling rendah. Motivasi yang paling rendah. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini di atasnya. Kemudian yang kita harapkan motivasi yang ada pada peserta didik maupun kita sebagai pendidik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga inilah yang diharapkan ada pada peserta didik itu dari diri mereka sendiri, bukan takut karena hukuman, bukan karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi yang kedua motivasi ini namanya motivasi eksternal dari luar. Sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi internal, yaitu yang dari dalam diri siswa. Itu yang diharapkan. Dia akan berkepanjangan. Kemudian kami mempelajari tentang hukuman, mempelajari tentang konsekuensi, dan mempelajari tentang restitusi. Nanti ada perbedaannya. Ini di sini ya dikatakan bahwa hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman di sini bisa dalam bentuk fisik, tapi terkadang juga ada dalam bentuk verbal, kata-kata. Secara tidak sadar kita pastinya pernah melakukannya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengurangi perlahan-lahan. Ya seperti yang dikatakan di depan tadi, kita mengubah itu perlahan-lahan. Kemudian untuk konsekuensi ini sama, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi agak mending dibandingkan hukuman. Murid dibuat tidak nyaman ya dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal, si Adi tidak mengerjakan tugas sudah 3 kali selama 1 bulan ini. Jadi dia mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Contoh, melengkapi tugas-tugasnya dari awal hingga akhir. Itu sudah konsekuensinya. Ya. Kemudian ada cara satu lagi yang lebih halus. Dan mungkin ini jarang dan agak susah untuk memulai, tapi harus kita coba memulai pelan-pelan. Namanya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari dosen. Alhamdulillah untuk restitusi saya sudah 2 kali menerapkan terhadap siswa. Nanti bisa saya tayangkan. Nah, ini satu yang saya pun baru dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid untuk mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan, maka kita itu sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kutipan dari Alfie. Ini maksudnya dalam sekali, ternyata seperti ini Bapak Ibu. Setelah saya dapatkan maksud dari ini dari hasil saya bahwa penerapan kita di lingkungan sekolah bahwa ketika kita memberikan hadiah
penghargaan hanya ke beberapa orang saja itu ternyata menimbulkan dampak yang kurang baik dibandingkan satu kelas yang jumlahnya misal 30 siswa keseluruhnya kita berikan penghargaan dengan predikat yang berbeda-beda. Contoh, si A anak yang paling percaya diri, si B anak yang paling rajin, si C anak yang paling apa gitu. Jadi kalau ke 30 siswa tersebut mendapatkan penghargaan itu akan memiliki dampak yang lebih baik dibandingkan hanya 3 orang saja. Dampaknya ternyata kurang. Apalagi kalau kita menjadikan hadiah. Bisa jauh-jauh saya saja terhadap anak di rumah sebelum saya mengikuti guru ini saya sering banget, ayo Abang belajar terus ini nanti kalau nanti kalau ulang semester selesai ulang semester ibu beliin hadiah. Itu kurang baik. Jadi anak bekerja itu bukan karena kesadaran dari diri, tapi karena ada penghargaan di dalam. Maka itu motivasinya eksternal. Dia tidak akan jangka panjang, suatu saat dia akan down. Keyakinan kelas ini mungkin kita agak asing mendengarnya, tapi yang sering kita dengar adalah kesepakatan kelas. Di Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas ini yang mungkin agak sering kita dengar berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Contoh, nanti saya berikan contoh juga sudah saya terapkan di kelas 9B. Contohnya saling menghormati antar sesama kawan, saling tidak membuli antar sesama kawan itu ya. Dia ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya 5 posisi kontrol seorang guru ini pun baru saya dapatkan. Ternyata kita sebagai seorang guru untuk menerapkan disiplin itu ada 5 kategori. Kita masuk yang mana? Yang pertama sebagai menghukum. Contoh, Adi datang terlambat. Kalau kita sebagai penghukum bisa kebayang apa? Datang si Adi pasti kita matanya melotot, ya enggak? Iya. Dampaknya terhadap anak apa? Bisa jadi awas motornya kasih bannya. Nah, itu dampaknya sangat jelek sekali. Terus membuat rasa bersalah. Si guru tersebut dia ngomongnya lembut tapi dalam. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu pasti sering ya, saya juga pernah mengatakan dan itu ternyata membuat rasa bersalah posisi kita. Kemudian sebagai teman ini sebenarnya positif, bagus, karena anak pun dia merasa lebih dekat. Tapi ada sisi negatifnya kalau teman. Suatu saat kita tidak bisa membantu siswa tersebut akan, ibu tersebut tidak bisa membantu saya tidak memindahkan. Dan mungkin hanya kepada guru-guru tertentu saja. Kemudian, pemantau apalagi? Pemantau ini melakukan pemantauan terhadap siswa, intinya diawasi gitu lah ya. Yang paling bagus ternyata adalah sebagai seorang manajer. Manajer ini kita ketika siswa bersalah kita tidak langsung menjudge. Contoh, ada siswa yang terlambat, nanti kita arahkan, kita panggil ke ruangan lain, jangan di depan siswa yang lain supaya tidak malu. Kita panggil ke ruangan. Kemudian kita katakan bahwa ibu di sini tidak akan mencabut kesalahan, tapi ibu di sini akan membantu kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Apa masalah yang kamu hadapi? Kita tanya, biar dia sadar masalah. Datang terlambat. Kita tanyakan lagi, bersedia nggak untuk memperbaiki? Kita tanyakan juga, kita tawarkan, bersedia bu. Jadi ada dari diri dia itu ada kesadaran. Yang selanjutnya, yang terakhir segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Pada keterangan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ini kalimat yang bisa kita katakan, tapi bukan langsung berubah seperti ini kita kreasikan. Itu kata-kata di menstabilkan identitas. Supaya anak itu tidak terus merasa down ketika dia melakukan kesalahan, tidak langsung kamu seperti saya, langsung dijudge. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Nanti langsung ke validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan, kira-kira perbuatanmu ini
melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati belum, gitu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti itu. Jadi untuk pemaparan materi saya rasa cukup. Mohon izin berbagi praktek sebentar saja yang sudah saya lakukan. Oh ya, saya mengenalkan sedikit Bapak Ibu. Di sini saya mempunyai rekan sejawat yaitu dari guru IPA, Bu Renatiana, kemudian Ibu Arum, satu lagi sebetulnya Ibu Mary, tapi Bu Mary sudah tidak ada di sini. Nah, komunitas praktisi saya, rekan sejawat saya hanya berdua, ambil dari sesama rukun IPA saja. Ini salah satu yang kegiatan sudah kami lakukan. Insya Allah nantinya dalam waktu dekat ini segera akan memanggil siswa. Memanggil siswa ini langkah awal yang saya akan coba terapkan yaitu persiapan untuk Olimpiade Sains yang khususnya bidang kita. Itu pernah saya lakukan pada sekolah. Itu langkah yang berikutnya. Kemudian untuk penerapan segitiga restitusi yang kedua kalinya saya terapkan. Kurang terdengar ya Bapak Ibu ya? Menyelesaikan masalah ini mencari penyelesaian bersama ya. Bagaimana untuk memperbaiki hal masalah ini ya. Kamu melakukan itu pasti kalau ibu lihat kalau melakukan hal itu karena kamu senang ya, karena kamu tidak merasa bersalah ya, tetapi yang sudah kamu lakukan itu pastinya sudah merugikan orang lain ya, karena kawan kamu itu merasa terganggu ya, pasti itu merasa terganggu ya, dengan adanya suara HP dari game itu ya. Oke, bukan. Sekarang kita akan bicara tentang keyakinan kelas ya.
apa yang sudah percaya, apa yang sudah seperti, mana yang belum ditunjukkan olehmu, apa kira-kira itu diberikan oleh makanan dan disepakati di kelas. Oh, setelah itu, iya itu yang belum ditunjukkan ya dari keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Jadi ini yang belum lakukan yaitu saling mengerti, saling menghargai. Tahu ya? Saat kamu bermain game, tentunya sudah bisa dikatakan kamu tidak menghargai, tidak menghargai teman-temanmu ya. Tidak pernah mengganggu waktunya ya. Oke, sekarang kita kira-kira kalau kamu ingin mendapatkan proses senang ya, ada nggak hal lain yang dapat kamu lakukan selain itu? Tentunya ada ya yang berbagai ini yang bisa membuat istirahat kebuatan kamu itu ya. Sekarang mari kita memudahkan, mari kita melaksanakan yang itu harus dilakukan. Jadi apa setelah itu? Mohon izin Bapak Ibu untuk mengambilkan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akram dari kelas 9A. Alhamdulillah saya senang sekali telah menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi bersama Bu Eni. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Bapak Ibu. Untuk yang keyakinan kelas ini saya coba diterangkan.
Ibu, jadi itu beberapa yang sudah saya terapkan. Kalau untuk yang penerapan di kelas, karena ini momennya tentang budaya positif, jadi tidak perlu saya tanyakan hanya saja. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami kita berikan fokus dulu untuk Ibu Reni yang telah melakukan materi tentang penerapan budaya positif dengan guru untuk berusaha tidak menjadi 5 yang tercatat dalam slide tadi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, berarti ibu bapak nyimak semuanya. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah atau pemvonis untuk rasa bersalah. Kemudian yang ketiga kita sebagai teman, tapi kadang kalau teman kita suka dirujuk anak ya. Kemudian kita sebagai pengintai, anak di mana-mana rasa-rasa seperti diawasi sama gurunya, jadi nggak bebas ya. Dan yang terakhir adalah kita lebih baik menjadi seorang guru yang manajerial, dapat membawa pendekatan persuasif antara guru kepada siswanya untuk perubahan yang lebih positif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari materi ini saya yakin Bapak Ibu punya sedikit unek-unek atau banyak pertanyaan. Untuk itu saya memberikan sesi 1 saja, 2 pertanyaan. 1 sesi dengan 2 pertanyaan. 2 sesi Pak. 2 sesi 2 pertanyaan. 3 sesi 1 sesi 1 pertanyaan. 1 sesi 3 pertanyaan. 3 sesi 1 sesi pertanyaan. Nah, gimana kalau kita rubah aja 1 sesi dengan 3 pertanyaan, jadi menghemat waktu. Silakan Bapak. Oh ya silakan Bapak yang pertama. Silakan Pak, perkenalkan diri Bapak kemudian pertanyaannya. Sudah kenalan ya? Terima kasih. Baik, nama saya Margiona SPD, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Wonosobo. Ini ada yang perlu saya konsultasi dan saya tanyakan dulu kepada Ibu Reni. Ini kaitan dengan disiplin diri tadi yang sudah disampaikan di awal. Tapi jika disampaikan juga tentang motivasi internal Bu ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau eksternal tadi sudah lebar sampaikan, hanya di motivasi internalnya ini Bu mohon disampaikan ulang untuk sama-sama kita paham tentunya. Terima kasih. Baik, langsung saja pertanyaan kedua supaya menghemat waktu. Langsung jawabannya digabis dengan Ibu Reni. Iya. Langsung jawab. Langsung jawab aja. Oke, silakan Ibu Reni. Terima kasih kepada Pak Margiona atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi bagaimana atau apa sih motivasi internal, ya Pak ya? Iya. Jadi motivasi internal ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Baik, misalkan siswa ya, saya kan arahnya ke siswa. Jadi berasal dari dalam diri siswa. Tidak ada paksaan, tidak ada apa sih iming-iming gitu ya bahasanya. Tidak ada reward, itu khusus dari dalam diri dia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu namanya motivasi internal. Kalau motivasi internal ini dia berkepanjangan dampaknya. Insya Allah dia akan mengubah karakter, ya, karena dia dari kesadaran dari dalam diri dia itu sendiri. Tidak ada pemaksaan, tidak ada keinginan untuk mendapatkan reward atau penghargaan. Dampaknya berkepanjangan, bisa mengubah karakter menjadi lebih baik. Jadi itu intinya Pak. Bagaimana Pak? Terus kaitannya yang disampaikan uraian tadi kan ada pendapat dari Kosen kalau nggak salah ya. Oh ya ini Pak, 3 motivasi ini Pak. Motivasi itu. Mana itu dari 3 motivasi itu mana Bu yang masuk ke dalam motivasi internal? Oke, tadi untuk motivasi internal itu berada di nomor 3 Pak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita sudah berusaha ingin menjadi diri kita sendiri, angin badai datang pun itu nggak akan goyah, ya kan seperti itu. Kalau dari dalam diri itu yang internal. Tambahan kalau yang
berkebutuhan. Dari tidak nyaman atau hubungan, serta mendapatkan bahan itu adalah ekspresi. Ya, bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dong untuk pemaparan Dari Ibu Reni. Selanjutnya sesi pertama untuk pertanyaan kedua, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan, silakan. Oh iya, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya untuk saya Aminsi dari Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia, ingin menanggapi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Reni tentang apa tadi, ada 5 posisi kontrol ya, tidak salah ya, yang tadi sudah dijelaskan. Tapi rasanya kita menjadi guru kalau tidak menghukum gimana? Iya. Kemudian ya kadang-kadang kita juga selalu ada juga membuat anak itu ya, kadang-kadang mereka ada rasa bersalah. Kalau menurut saya, karena saya sendiri suka menerapkan seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga kita bersikap sebagai teman, karena dengan mereka kita bisa ngobrol, mereka mau curhat. Nah kemudian juga kita sebagai pemantau juga ya, manajer juga ya. Jadi dari kelima posisi itu kira-kira yang tepat itu untuk kita sebagai guru itu untuk kita terapkan itu yang mana gitu. Kadang ya yang sering kita lakukan itu ya untuk diri saya itu sering menghukum gitu. Jadi tujuan saya agar anak itu menjadi jelas gitu. Jadi saya terapkan itu untuk hukuman terutama itu. Nah, jadi dari kelima itu kira-kira yang baik yang mana yang harus dikuasai oleh guru sebagai posisi kontrol itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guru yang tadi itu enaknya gimana dari satu-satu? kolaborasi kalau saya. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali Bu, terima kasih. Jadi kita berbicara apa adanya realnya ya Bu ya. Saya pun sama Bu, saya pun masih dalam posisi penghukum ada, membuat rasa bersalah pun ada, sebagai teman pun ada, pemantau pun ada, manajer justru saya masih baru belajar. Karena apa? Prinsip saya tidak ada kata terlambat. Apalagi nafas kita masih ada. Kita harus belajar. Karena kita sebagai seorang guru. Jadi yang paling bagus di sini adalah sebagai manajer. Bisa saya berikan contoh mohon izin sebentar. Kalau penghukum, contoh ada seorang anak yang datang terlambat. Kalau kita sebagai penghukum, sebagai manajer, jadi kita bisa informasi sendiri. Kita masuk yang mana? Nada suaranya tinggi. Contohnya Adi. Terlambat lagi datangnya. Sudah ibu ingatkan jangan terlambat. Jam berapa masuk? Wah, sayang banget itu. Pernah nggak kita berpikir di anak itu bagaimana? Ada nggak jaminan anak tersebut tidak dendam? Nggak ada kan? Ada yang dendam. Awas ban motor yang kompresif. Belum yang lain-lainnya. Ada suara tinggi itu hukum. Kemudian yang membuat merasa bersalah, memang suara bunyinya lembut, halus, mengelas, contohnya seperti ini. Ya. Adi, gimana sih nak? Kan sudah ibu beritahu, kamu sudah janji, kok masih melakukannya? Ibu kecewa loh dengan kamu. Lembut, tapi siswa itu apa yang terjadi di mentalnya? Dia merasa, oh saya sudah melakukan kesalahan, merasa menjadi orang yang paling merasa bersalah lah intinya ya. Kan anaknya ada beberapa tipe. Kalau tipenya dia pendiam, dia tidak bisa move, dia kan selamanya terus merasa bersalah. Ujung-ujungnya dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Nah kemudian yang sebagai pemahami tadi bagus memang kita sudah bisa merangkul anak lah bahasanya. Tapi ya itu tadi anak-anak
Gak semua sama. Ada yang kebablasannya kurang hormat sama guru ya. Yang kedua mungkin hanya dengan guru tertentu saja. Yang paling parah ketika kita tidak membantu, dia akan tidak membersihkan itu sebagai teman jeleknya. Tapi nilai positifnya ada. Kemudian sebagai pemantau ini pengawas. Pengawasnya itu contohnya gini. Nada suaranya datar formal. Tadi kamu tahu jam berapa kita masuk? Tahu Pak, katanya tahu Bu. Kamu sudah terlambat misalkan 30 menit. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Iya Bu, saya tahu. Nanti pas jam istirahat saya mengerjakan tugas. Anak tersebut memang sadar akan kesalahannya, konsekuensinya, tapi dia tidak dari dalam dirinya. Hanya sekedar menjalankan konsekuensi tadi itu saja. Jadi kalau sebagai manajer, yang manajer tadi itu tadi memperlakukan anak, membuat anak bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbuatnya, dan kita tidak mudah. Kita katakan bahwa ibu di sini tidak berniat untuk mencari kesalahan. Ibu di sini akan membantu kamu menyelesaikan masalah yang kamu sedang hadapi. Ya itu saja Bu, bagaimana? Masih penasaran, kayaknya Bu Ami masih kurang flow ya. Triknya kali ya. Iya, bisa kita sharing ya Bu ya di luar kegiatan ini. Oke, bisa ditambahkan satu pertanyaan lagi terakhir. Ibu Kepala Sekolah. Ya, luar biasa, silakan Ibu. Pertanyaan terakhir ini ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Eni. Yang ingin ditanyakan adalah berkaitan dengan apa yang sudah tersampaikan tadi. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan-lahanlah sedikit demi sedikit dari sikap kita. Berarti penerapan ini ada pada jiwa si anak yang dikatakan tadi dijawab dari Pak Mardi tadi, internal yang timbul dari siswa itu sendiri. Otomatis setidak-tidaknya ada di sini juga masukan dari kita sendiri sebagai cermin. Nah, kemudian di situ tadi ada dilanjutkan ya dari itu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah acuan kita. Ingin kita tanyakan perubahan apa yang harus kita lakukan supaya dari kita juga menunjukkan contoh kepada anak didik kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, pertanyaan sangat bagus sekali. Di sini intinya bagaimana cara kita untuk memulai perubahan tersebut. Kita ketika sebagai manusia yang punya akal, ya, apalagi kita sebagai seorang guru yang tidak ada kata putus untuk terus belajar tiap harinya supaya kita ilmu itu tetap konsisten ya. Bukan hanya konsisten bertambah, nah, apalagi untuk perubahan. Jadi kalau kita ingin berubah, itu berubah dimulai segera, jangan menunda-nunda, dan jangan langsung terburu-buru. Maksudnya jangan langsung blok semuanya. Ubahlah perlahan-lahan mana yang kita sanggup terlebih dahulu. Tidak usah memaksa langsung mengubah seluruh dunia, mengubah seluruh isi sekolah itu tidak bisa. Mengubah perlahan-lahan dari diri kita sebagai seorang guru. Nah, tadi saya sudah mengatakan dari 5 posisi kontrol ini pun saya masih ada, Bapak Ibu. Saya jujur katakan, saya masih dalam proses belajar. Saya di sini bukan berarti niatnya berbagi materi, intinya sharing gitu ya, bahwa saya pun masih sama, saya ingin berubah menjadi lebih baik dengan perlahan-lahan. Yang tadinya saya masih ada jiwa pemikirnya, anak terlambat contohnya, atau pembuat salah sebagai teman, saya berusaha perlahan-lahan diniatkan dari diri untuk menjadi seorang manajer, sebagai guru posisi kontrol dan manajer. Dan yang gak kalah pentingnya yaitu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, ada 3 falsafahnya.
Ingaso Sentolo, Imadia Mangkaso, Kukuri Handayani ya. Nah, jadi ketika kita mau memberikan teladan, kita mau siswa kita berubah, kita harus memberikan teladan terlebih dahulu dari tiga filsafat tersebut. Dari diri kita supaya dilihat oleh siswa, kita ubah menjadi lebih baik. Insya Allah siswa akan melihat kita baik. Insya Allah siswa pun akan mengikuti. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk merubah ke arah yang lebih baik, jangan berharap siswa akan berubah. Itu saja buat Ibu. Bagaimana itu? Terima kasih Bapak Ibu. Bu Reni, satu sesi terlewati, kayaknya masih ada penasaran. Kira-kira masih penasaran ya Bapak Ibu sekalian ya? Gimana kalau kita tawarkan satu pertanyaan terakhir? Ada kira-kira Ibu atau Bapak yang bertanya untuk pertanyaan terakhir ini? Oh ada, masih ada juga yang mau nanya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Wulandari, guru mata pelajaran PPKN. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Reni Dewi Mailani tentang berbagi budaya positif, terutama menarik dan sebagai pengetahuan untuk kita semua guru-guru yang ada di SMP Negeri 2 Wonosobo ini, supaya kita bertambah pengetahuannya di bidang psikologi. Kita kembali mengingat-ingat waktu kita mendapatkan mata kuliah tersebut di bangku kuliah. Jadi saat inilah kita menerapkan apa yang sudah kita dapatkan tersebut dengan diingatkan kembali oleh Bu Reni. Baik, yang ingin saya tanyakan tadi setelah dari beberapa penjelasan, yaitu tentang segitiga restitusi ya. Itu ada 3 langkah, salah satunya yaitu menstabilkan identitas. Jadi seorang siswa itu harus mengerti identitas dia itu seperti apa. Kemudian di sini bisa dijelaskan Bu Reni tentang langkah-langkah tersebut. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir, alhamdulillah pertanyaan yang hot. Good, pertanyaannya mantap sekali. Jadi 3 langkah di segitiga restitusi tadi, salah satunya ditanyakan tentang menstabilkan identitas ya Ibu ya. Maksudnya di sini kita itu sebagai seorang guru, ketika kita berusaha Bapak Ibu ya, ketika ada anak yang menurut kita sedang melaksanakan menghadapi suatu permasalahan, itu kita berusaha meluruskan jiwa diri si anak tersebut, bahwa yang tadinya anak tersebut merasa gagal, kemudian merasa paling bersalah, kita buat anak tersebut jangan merasa seperti itu gitu. Kita luruskan identitasnya. Yang tadinya dari gagal, kita usahakan dia menjadi tidak gagal, menjadi sukses gitu ya. Contohnya dengan kata-kata setiap orang pernah melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Di sini Ibu tidak akan mencari kesalahanmu. Di sini Ibu akan membantu menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Ya, itu saja Bu. Bagaimana cukup? Iya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan dan pertanyaan tadi, kira-kira Bapak Ibu sekalian siap nggak menjadi seseorang yang manajerial untuk para siswanya? Kalau Bapak Ibu siap, saya minta kita berdiri dulu, kita buktikan kesiapan kita dengan beberapa gerakan dan iya, silahkan berdiri dulu Bapak Ibu. Saya juga punya tabungan kecuali Bu Reni. Jadi kalau tadi Ibu Reni Marina menarik, kalau saya menggambarkan diri kita adalah seorang guru. Saya guru, sadar, siap, bersemangat. Jadi lagunya, saya guru, sadar, siap, dan bersemangat. Saya guru, sadar, siap, dan bersemangat.
Saya guru sadar siap sadar saya guru sadar siap dan bersemangat. Ayo ya, namanya SBT yakni melatih koordinasi antara kanan dan kiri serta berbagai lain. Kalau saya guru ke dada, ya. Saya guru itu ke dada. Kalau sadar ke kepala, kita sadar bahwa kita ini seorang pendidik, pengajar, dan pengubah karakter, berusaha untuk menjadi seorang pengubah karakter. Kita siap untuk mencurahkan segala kemampuan kita untuk siswa kita, dan senantiasa bersemangat, tidak pernah kenal lelah dan tidak lesu. Jadi saya guru sadar siap dan bersemangat. Saya guru sadar siap dan bersemangat. Saya guru sadar siap sadar saya guru sadar siap. Ternyata Bapak Ibu guru masih agak ngeleng, maklum jam sore wayangnya boci ya, boncian. Kita ulang lagi. Ya, saya guru sadar siap dan bersemangat. Saya guru sadar siap dan bersemangat. Saya guru sadar siap sadar saya guru sadar siap dan bersemangat. Kita coba, saya nggak pernah tek Bapak Ibu aja. Ya siap ya. Ya konsentrasi dulu ya. Ya, saya guru sadar siap dan bersemangat. Sadar siap bersemangat. Hilang satu. Faktorku ya. Ya, saya guru sadar siap dan bersemangat. Saya guru sadar siap dan bersemangat. Saya guru sadar siap sadar saya guru sadar ya, baik guru sekalian, terima kasih atas kesempatan dan kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi audiensi dalam kesempatan kali ini, yaitu pemaparan tentang implementasi budaya positif yang kita terapkan kepada siswa kita. Dan itu tadi pemaparannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tiba kita di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum menutup acara ini, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam hal pengucapan dan perbuatan. Dan kepada Allah saya manapun, tetap jaga semangat kita, jaga kesiapan kita, dan jaga kesehatan kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.